Membuka firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 20 ya. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Oke, dua ayat ini saja kita coba untuk fokuskan. Dan tema malam hari ini adalah emotional maturity, ya. Jadi kematangan emosi. Nah, tadi saya ambil ayat ini adalah sebenarnya cukup banyak ayat yang betul-betul firman Tuhan berusaha menyampaikan suatu teguran ya, bahwa kemarahan manusia itu tidak baik secara umum, oke, in general ya. Marah itu adalah bagian daripada emosi dan itu muncul karena kita melihat hal yang tidak benar, oke, hal yang tidak tepat, maka kita bisa itu marah. Nah, murka Tuhan, marahnya Tuhan itu karena melihat akan hal-hal yang tidak benar terjadi di hadapannya. Nah, sedangkan kalau manusia kalau sampai marah itu biasanya karena dirugikan ya, atau merasa dihina atau merasa terhimpit, terdesak. Maka itu kemudian muncul akan kemarahan. Nah, pada dasarnya kalau bicara kematangan daripada emosi, salah satu yang saya rasa ya, kita harus banyak kendalikan di dalam rumah tangga. Ini adalah soal kemarahan ya. Tapi pastinya kemarahan itu bukan satu-satunya yang akan merugikan perjalanan pernikahan, ada juga emosi-emosi yang lainnya. Nah, saudara-saudara, jadi kalau berbicara soal kematangan ya, saya mencatat ini ada 7 kematangan yang harusnya suami istri itu hidupi, jalani, dan ada yang memang datang secara alamiah, ada yang sesuatu harus diperjuangkan. Nah, yang secara alamiah itu adalah chronological age, jadi umur. Ya, secara alamiah tiap tahun pasti happy birthday, jadi kita pasti tambah tua, saudara ya. Nah, yang kedua physiological age atau kematangan fisik, ini juga rasanya secara alamiah, pasti. Kita pernah bayi di mana kita tidak berdaya apa-apa, bertumbuh balita, bertumbuh remaja, pemuda, ya. Ini secara fisikal, oke. Nah, intellectual age ya, jadi secara kita punya mind gitu, pikiran, ini secara umum juga dia rasanya sesuatu yang alamiah. Waktu kita SD dulu, zaman saya SD itu ada tes IQ ya. Jadi untuk mengukur intelijensia akan seseorang. Memang ada yang rata-rata, ada yang tinggi, jenius, ada yang juga lemah begitu. Nah, yang berikutnya dalam urutan ini memang saya tulis kematangan sosial ya. Nanti kita bahas hal ini itu seperti apa. Oh, sorry. Keempat itu kematangan sosial, jadi suatu kematangan terhadap relasi ya. Jadi terhadap relasi antara satu orang dengan yang lain. Nah, hal ini tidak terjadi secara alamiah. Oke, kematangan sosial. Nah, tetapi ini adalah sesuatu hal yang harus diperjuangkan ya. Orang kalau introvert merasa nggak punya teman, sedang menyendiri. Tetapi kita juga harus tahu bahwa struktur kehidupan ini sebenarnya ada suatu struktur di mana kalau kita lebih banyak mengurung diri, kita tidak mau bersosialisasi, maka pada jangka panjang sebenarnya dirugikan itu kita sendiri. Ya. Nah, jadi memang walaupun misalnya kita bilang kita introvert, kita atau merasa tidak suka bergaul dengan orang, tapi kalau kita ingin menjadi orang yang berhasil, saya pikir hal ini harus diusahakan, diupayakan. Jadi walaupun lemah, karena ini sebuah struktur hidup, maka harus diperjuangkan. Yaitu sosial ya, social age. Nah, yang kelima yang kita nanti mau discuss. Sorry, tadi saya ada sedikit terputar. Yang kelima ini adalah kematangan emosi ya. Jadi emotional age atau kita nanti mau bahas itu emotional maturity. Nah, yang keenam itu adalah kematangan rohani ya, spiritual age. Nah, kematangan rohani ini saya pikir juga sangat penting untuk dibahas. Mungkin nanti pada bulan-bulan yang akan datang bisa ini juga dikupas ya.
Nah, yang ketujuh itu adalah sangat penting juga sebenarnya bagi para pasutri, itu economical age. Jadi kematangan di dalam ekonominya. Oke, waktu kecil kita bergantung kepada orang tua totally, ya. Kemampuan ekonomi kita nol. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, saya pikir kita semua akhirnya para suami pastinya juga memiliki kematangan ekonomi yang 1,5 tahun ini memang sangat terdampak ya oleh pandemi corona ini, sehingga menghentikan seluruh sendi-sendi perekonomian. Tapi saya percaya kita selalu ada jalan jikalau kita menyembah akan Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit dan hidup bagi kita. Nah, kita fokuskan saja masuk ke dalam kematangan emosi ya, ataupun emotional maturity. Jadi perlu kita pahami ada 3 di dalam poin dalam kematangan emosi ini. Saya sebut itu richness, kekayaan emosi. Kedua adalah fit, itu dia pas emosinya. Nah, yang ketiga itu adalah control ya. Jadi richness, fit, and control. Nah, saya coba kupas satu-satu ya. Nah, yang pertama soal richness, kekayaan emosi, saya buat satu lingkaran seperti ini, oke? Lingkaran seperti ini. Nah, sebagai manusia yang utuh, maka emosinya itu harus lengkap. Oke, lengkap itu bagaimana? Yang di atas ini saya bisa bilang emosi yang positif, misalnya itu sukacita, gembira, antusias, optimis, bahagia, semangat ya. Ini ada di atas ya, teman-teman ya. Nah, itu positif. Nah, di bawah ini ada yang negatif. Saat kita merasa sedih, merasa kecewa, oke, merasa marah, merasa pesimis, merasa putus harapan, merasa ya hal-hal di situ ya, teman-teman ya. Nah, terlalu banyak di atas, saya rasa itu tidak sehat ya. Terlalu banyak di bawah itu juga rasanya harus dikonseling. Nah, tetapi apa sih yang sehari-hari itu seharusnya ada, itu yang di tengah. Nah, yang di tengah ini adalah sebenarnya perasaan nyaman. Oke, perasaan nyaman. Nah, yang di atas ini harus ada stimulir. Harus ada stimulir. Misalnya, saudara naik gaji. Nah, gitu ya. Stimulir. Wah, naik gaji. Kalau saudara seorang pekerja. Nah, naik gajinya tidak tiap bulan naik gaji. Betul ya? Naik gaji ada satu masa naik gaji. Nah, merasa senang, merasa bahagia. Begitu kan? Atau saudara ulang tahun. Bisa jadi saudara merasa bahagia. Tidak setiap hari kita ulang tahun. Begitu kan? Nah, jadi perasaan-perasaan yang di atas ini harus kita bisa alami secara periodically ya. Di dalam culture dari bangsa Israel dulu, setahun itu ada perayaan dikatakan 3 kali itu para lelaki harus beribadah di rumah Tuhan. Nah, itu ada festival ya, di mana orang bersukacita gitu ya, teman-teman ya bisa paham ya. Jadi Tuhan menginginkan bahwa adanya perayaan-perayaan, hari-hari kegembiraan yang kita harus adakan. Nah, kalau di dalam keluarga-keluarga tertentu seringkali hari-hari kebahagiaan ini seperti tidak ada. Ya, bisa contoh misalnya orang yang lupa hari ulang tahunnya sendiri, ya. Orang yang lupa hari pernikahannya, ya toh. Nah, itu tidak bagus ya. Saya ingat ini 18 Mei hari pernikahan saya dengan Liana ke-21. Nah, 21 tahun, oke? 18 Mei ini. 21 itu 3 kali 7. 3 Allah Tritunggal, 7 angka sempurna. Jadi 21 tahun Tuhan telah sempurna memimpin perjalanan kami, dan saya akan meluncurkan buku Stronger Merit nanti di tanggal tersebut. Nah, 3 Juni saya ulang tahun. Ya, Pak Soeharto Agustinus mau catat boleh tanggal-tanggal itu ya. Nah, jadi harus ada sesuatu yang diciptakan untuk hal sukacita ini ya. Dalam hal ini suami dan istri harus sangat berperan. Jikalau Anda berasal di keluarga di mana tidak ada perayaan, maka Anda ciptakan dong bagi anak-anak, ya kan? Saya dulu juga kurang ada perayaan seperti itu, tapi sekarang saya mengupayakan. Jadi ada kue ulang tahun, ada hadiah, ya, ada nyanyi, ada doa seperti itu. Nah, sedangkan yang di bawah ini adalah emosi yang tak terhindarkan, inevitable ya. Saudara mau bilang saya nggak mau sedih, tapi kesedihan itu kan kita tidak bisa tolak. Sesuatu terjadi ya. 1 tahun ini kan saya rasa banyak kesedihan di mana-mana ya, teman-teman. Saya di alumni STT Reform aja itu zaman tahun lalu tuh bisa setiap minggu ada orang tuanya meninggal.
Jadi kalimatnya turut berduka cita, turut berduka cita. Lagi ini baru meninggal, ada bilang, doakan mama saya masuk itu apa UGD karena ini napas sesak. Besoknya meninggal. Aduh ya. Kita yang istilahnya gini, itu alumni saya nggak kenal lah. Itu karena kita ini kan udah beda jarak jauh sekali kan. Saya termasuk yang dulu-dulu udah laule gitu. Yang meninggal-meninggal ini yang junior-junior. Tapi itu kan suasana ya, teman-teman ya. Di grup WhatsApp itu kan. Saya bilang mau nggak mau kenal, tapi jadi ikut kayak tersedih-sedih juga begitu. Nah, tetapi tidak boleh terlalu banyak konsumsi daripada kesedihan ini. Bahaya. Karena ujung-ujungnya bisa ke arah stres dan ujung-ujungnya nanti ke arah depresi. Kan begitu. Nah, sehingga perjalanan rumah tangga suami istri harus mengelola atas dan bawah ini. Oke. Termasuk kita menjaga emosi anak-anak kita. Ya, jikalau itu dalam kuasa kita untuk mendatangkan kebahagiaan bagi anak-anak kita perjuangkan. Kalau dalam kuasa kita untuk memperjuangkan supaya anak-anak kita tidak sedih, kita perjuangkan. Nah, begitu ya. Karena jikalau itu ada dalam kuasa kita, tapi kita juga tahu ada wilayah-wilayah yang kita tidak bisa kontrol. Nah, seperti bencana atau apa, ya sudah itu adalah sesuatu yang kita harus percaya bahwa hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, perasaan yang muncul yang nyaman ini di tengah adalah suatu perasaan sehari-hari. Ya, kalau saudara bangun tidur, saudara tidak ada atas dan bawah, tidak baru naik gaji, tidak baru dimarahin istri, ya. Maka yang muncul ini adalah saudara merasa nyaman. Oke, nyaman aja gitu. Nah, saudara jangan ditanya misalnya, gimana kamu hari ini bahagia? Bahagia, puji Tuhan, haleluya. Oh, ada apa, bro? Enggak ada apa-apa, senang aja. Nah, itu hati-hati masuk rumah sakit jiwa ya, nggak boleh ya. Jadi mau senang mesti ada alasan. Jangan asal kayak orang rohani, haleluya, puji Tuhan. Ada apa, bro? Enggak ada apa-apa. Wah, itu tidak bagus ya. Termasuk sedih juga. Kalau misalnya kamu kenapa kok muka kamu semrawut? Ya, aku sedih. Kenapa, ada apa? Nggak tahu ya, sedih aja. Wah, ini nggak benar. Saudara, kita orang yang matang, kalau kita senang, definisikan apa penyebab senang. Jikalau saudara sedih, definisikan jangan jelas. Kalau saudara kecewa, definisikan kenapa kecewa. Saudara marah, definisikan apakah karena kamu dilukai atau karena kamu sedang menyatakan kesalahan. Yang mana? Begitu ya. Ini salah satu tanda daripada kalau kita emosinya matang. Nah, orang emosi tidak matang, dia bisa asal saja semua emosi itu keluar tanpa dia juga tahu kenapa ya saya begitu ya. Habis itu nyesal ya. Habis itu nyesal. Habis itu nyesal. Bete yang kayak gini. Nanti saya kasih tahu caranya supaya bisa dihindarkan dari hal-hal begini. Nah, yang berikutnya itu adalah fit ya, tadi richness, oke. Nah, fit. Fit itu artinya tidak lebih dan tidak kurang. Oke. Nah, hal ini saya juga belajar. Ya, saya punya anak laki-laki. Nah, anak laki-laki itu mengerti ya kalau sudah memasuki masa remaja, pemuda, egonya itu mulai terbentuk. Oke. Nah, dia punya keinginan, punya something, kemudian dia bisa sampaikannya tuh tidak proper gitu loh. Sehingga kita orang tua merasa kok kamu kurang sopan sih. Nah, gitu ya. Padahal dia juga tidak begitu sih rasanya. Itu cuma ekspresi daripada dia emosi dia menyampaikan dan mungkin dia juga kelewat gitu kan. Nah, bisa terjadi misalnya kalau dia kemudian menyampaikannya terlewat. Nah, kalau kitanya kelewat ya kitanya jadi keterlaluan juga. Kalau anak kecil kelewat ya nggak apa-apa, namanya anak kecil, betul nggak? Nah, tapi kalau kita kelewat, nah kelewat artinya apa? Artinya memang mungkin anak itu perlu ditegur. Tetapi ternyata waktu kita marah, marahnya kelewat gitu loh. Nangkep ya teman-teman ya. Sehingga nanti kesalahannya segini, oke, segini. Marahnya kita segini. Wah, sampai dia berhari-hari bisa dongkol sama kita. Nah, dalam kitab suci dikatakan, hai bapak-bapak, jangan engkau membangkitkan amarah dalam diri anak-anakmu. Sehingga saya ini juga sampai hari ini, saya juga ada di dalam satu perlas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya kalau anak saya itu ada masalah dalam hal mereka salah, saya bisa kasih tahu dengan baik. Ya. Nah, jadi jangan sampai terlalu berlebihan. Nah, juga tidak boleh kalau ada kesalahan tidak berani tegur, itu tidak boleh sama sekali. Orang tua harus menegur ya kalau ada anak-anak melanggar aturan.
Nah, yang berikutnya kontrol. Jadi emosi kontrol, jadi itu adalah penguasaan diri, ya. Juga memilih emosi yang tepat. Ada orang yang tidak bisa memilih emosinya. Jadi apapun yang terjadi dia hanya bisa marah saja. Oke. Nah, ini tidak bagus, ya. Nah, ciri-ciri daripada kematangan itu salah satunya adalah dia tidak swing. Ya, swing itu tahu ya. Jadi pagi bangun dia senang, tapi menuju siang ada suatu kejadian bikin dia jadi bad mood. Nah, nanti sampai malam dia ada di sini terus. Padahal paginya bangunnya dia senang. Ah, ini kurang bagus ya. Terutama dalam hidup rumah tangga, suami istri harus bisa menjadi orang yang predictable. Nah, predictable itu artinya apa? Artinya apapun terjadi, saudara saya tenang saja. Oke. Hidup ini banyak hal kita nggak bisa kontrol. Sampai kita terlarut dalam situasi yang kita tidak sukai dan akhirnya seharian jadi hancur. Karena ternyata kita itu swing, ya. Ada, ini istri seperti ini ada. Ya, jadi pagi-pagi dia senang, nanti siang dia keki, ya, entah sore dia senang lagi. Wah, ini kayak gini repot. Nah, beberapa dari hal ketidakmatangan emosi saya coba catat di sini ya kalau dalam hubungan dengan berumah tangga. Ini penting ya. Yaitu saya sebutkan bahasa Inggrisnya dulu. They have left home, but home has not left them. Jadi mereka itu telah meninggalkan rumah, oke, ya kan? Jadi seorang laki-laki telah meninggalkan ayah dan ibu dan kemudian bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Nah, puji Tuhan loh, kalau suami istri hari ini bisa punya rumah sendiri, terpisah dari papa mama. Nah, artinya saudara dipercaya oleh Tuhan untuk kita mengelola akan rumah tangga kita, dan dalam pengelolaan ini, saudara suami istri menjadi satu tim, ya, satu tim yang kompak. Oke, nah inilah yang sedang berusaha dihancurkan oleh iblis siang dan malam supaya suami istri berpisah, ya, tidak bersatu lagi, dan akhirnya bercerai. Nah, seharusnya kita melatih terus kemampuan kita menjadi teamwork. Ya, kalau dalam rumah itu ada dua divisi, ya, istri urusnya anak, urusnya rumah tangga, suami urusnya cari duit, tidak mau tahu urusan anak, istri juga tidak mau tahu pergumulan suami di tempat kerja. Itu ada dua divisi namanya. Hati-hati, divisi itu kan divorce cerai itu dari division. Ya, division artinya pembagian. Nah, akhirnya benar-benar dibagi. Jadi pisah sana, pisah sini. Nah, makanya dalam rumah tangga tidak boleh ada division. Harus ada penyatuan, kesepakatan bahwa suami pun harus mau cuci piring. Saya cuci piring di rumah loh, saya nggak bercanda ya. Saya juga lap meja, saya juga buang sampah, ya kan? Saya juga ikut mendidik anak-anak saya. Saya tidak punya pikiran bahwa urusan membesarkan anak hanya urusan istri saya misalnya. Istri saya juga tahu dari mana penghasilan saya. Ya, saya hidup dari pelayanan, tapi saya tidak berusaha menyembunyikan penghasilan ataupun pengeluaran. Istri saya harus tahu. Nah, seperti itu. Nah, jikalau itu dikatakan they have left home, but home has not left them, maka seringkali yang menjadi divisi, ya, suatu pemisahan adalah dari tata cara. Nah, misalnya mendidik anak. Ya, suami caranya cara dia kan, dia punya style tersendiri, dia dibesarkan. Nah, istri juga punya stylenya dia sendiri. Style lawan style, dua-duanya sekarang udah jadi suami istri, artinya orang tua mereka berhasil dong. Ya kan? Orang tua suami berhasil dong. Buktinya suami udah gede sekarang. Istri, orang tuanya juga berhasil dong. Ya. Jadi apa yang mesti dikasih kritikan, apa yang dikasih masukan, tetapi kemudian berbenturan antara benar lawan benar. Bukan benar lawan salah. Nah, benar lawan benar. Dan akhirnya bagaimana? Kalau benar lawan benar, akhirnya cara menyelesaikannya gimana? Seringkali ego yang maju, yang egonya lebih kenceng, ya dia yang menang. Nah, hal seperti ini seringkali akhirnya pelan-pelan menjadi perang dingin dan akhirnya menjadi konflik dan akhirnya menjadi emotional divorce. Nah, di titik ini seseorang itu dia sudah meninggalkan rumah, tapi rumah tidak tinggalkan dia. Oke, sekali lagi hal ini jadi I have my style, kira-kira gitu. You have your own style. Oke. Nah, sekarang anak nih menjadi satu penentu.
mau pakai style siapa di dalam mendidik. Nah, kalau konflik, ya udahlah pakai style kamu lah sudah, aku nggak urus. Nah, seringkali gitu, ya. Nah, dan yang dikasih urus, ya udah menang. Udah ya, lu nggak usah urus ya, ini urusan gua ya. Kayak gitu. Nah, sehingga jikalau itu memang ada style atau habits atau culture dari rumah masing-masing, dan itu berpotensi dalam jangka panjang memisahkan, jangan dong, nggak boleh begitu. Maka harus apa? Harus duduk bersama, ya, duduk bersama, ngobrol. Ya, aku rasa tidak ada yang salah dengan cara aku sih. Aku rasa juga nggak ada yang salah dengan cara kamu, ya. Tapi rasanya kita harus coba sepakati, diskusikan yang mana yang memang baik bagi kita berdua. Nah, itu didiskusikan ya bersama-sama. Dan harus ada masa seperti ini. Masa seperti ini harus dikejar di usia pernikahan 3 sampai 10 tahun. Karena di situ masa realistic love. Sebelumnya 1 sampai 2 tahun itu young love ya, di mana cinta masih sangat kuat, masih besar. Pokoknya lu salah apa, gue tutup mata ya, gue lupakan gitu kan 1 sampai 2 tahun. Tapi 3 sampai 10 tahun, perhatikan, itu masa paling banyak perceraian. Emotional divorce sampai akhirnya kepada divorce. Itu terjadi 3 sampai 10 tahun. Kenapa? Karena sudah muncul the real I. Saya yang asli sudah kelihatan. Ya. Dan masing-masing kokoh untuk mempertahankan. Nah, kalau ini diteruskan usia 11 sampai 25 harusnya masuk comfortable love kalau kita bisa menangkan melalui kesepakatan demi kesepakatan demi kesepakatan. Tapi kalau kesepakatan tidak tercipta, maka bukan comfortable love, tetapi divorce yang terjadi di masa itu. Kita mesti hati-hati akan hal ini. Jadi sering-sering harus ya suami istri itu duduk bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada dan harus menjadi teamwork. Ingat, ini bukan soal suami salah, istri benar atau sebaliknya. Tapi banyakkan adalah masing-masing merasa benar. Ya, dan masing-masing punya pengikutnya. Di sini ngomong ke sini teman-teman, iya bener lu, salah istri lu. Di sana cerita, bener lu, salah suami lu. Nah lu, mau bagaimana kalau kayak gini ya? Saudara-saudara yang dipercaya rumah tangga, kelola sebagai teamwork. Nah yang kedua, orang yang itu tidak matang, yaitu thinking of getting rather than giving. Jadi selalu berpikir apa yang saya bisa dapat. Ya, itu kan anak kecil, ya toh. Saya dapat apa nih? Kalau bisa saya dapat semuanya. Bagi ya ke Cici, ke Koko. Nggak boleh, semuanya punya saya. Nah, jadi saya pikir pernikahan adalah satu pembentukan Tuhan untuk membentuk kita untuk mulai bisa memberi. Ya, hari-hari ini kalau saya bekerja, saya mendapat honor, memangnya buat saya? Sudah tidak ya. Itu semua saya pikir hampir semuanya untuk istri dan anak. Tapi saya bahagia, ya toh, senang, nggak masalah. Itu adalah my responsibility. Buat saya apa? Ya paling beli rujak. Ya, jadi membeli beberapa yang saya suka, saya makan, saya minta istri saya belikan, seperti itu. Tapi banyak penghasilan untuk siapa? Ya untuk keluarga. Dan saya senang dengan tanggung jawab seperti ini. Saya ingin memberikan bagi mereka, dan saya juga melatih mereka juga untuk memberi kepada Tuhan misalnya. Nah, yang ketiga, childlike dependency. Ya, ini bahaya. Childlike dependency. Jadi kebergantungan seperti anak kecil. Nah, jadi ini yang menikah ini suami dan istri. Ya, tapi childlike dependency masih menghadirkan satu kebergantungan seperti anak kecil. Maksudnya apa? Contohnya aja, nanti kalau mau menikah dulunya ya. Nah, misalnya di gereja ada 3 pendeta. Nah, mau menikah nih. Kan? Bapaknya nanya sama yang anak lakinya, nanti mau dinikahkan sama yang mana pendetanya? Baik-baik semuanya. Nah, anak itu jawabnya apa? Terserah papa. Nah, gitu. Ya, ini lelaki loh. Oke? Nah, jadi terserah papa. Papa aja pilihin terbaik. Dia tidak ada suatu dorongan untuk mengambil suatu tanggung jawab. Karena dia tidak mau mengambil resiko. Nah, orang seperti ini udah dewasa, udah mau menikah, tapi tidak mau beresiko. Nanti lelaki seperti ini pelan-pelan bisa serahkan kepada istri. Ya, saat nanti ada sesuatu, kamulah urus.
kamulah putus. Nah, cilaka kalau istrinya kebetulan lebih pintar, lebih lincah, ya. Dia juga malas nungguin suaminya. Ya sudah, ambil keputusan. Nah, nanti begitu anak lahir, anak-anak bisa lihat di rumah ini kayaknya yang ngatur mama nih. Papa ini pasif. Papa ini tidak bertanggung jawab begitu. Nah, tapi papa ya uangnya lancar. Artinya dia kerja bagus. Semua dipegang jadi duit. Ya bagus toh. Nah, tapi di rumah tidak mau dia urus. Itu juga cilaka. Nah, anak-anak semua minta uangnya ke mama. Itu tidak bagus. Anak-anak harus tahu ordo. Ordo dalam rumah adalah Kristus, suami, istri, ini anak. Jadi bukannya Kristus, bukan suami istri. Bukan ya, bukan begini ya. Tetapi Kristus, suami, istri, anak. Dan anak harus bisa lihat, di rumah ini, yang menjadi pemimpin adalah papa, bukan mama. Harus mengerti akan hal ini. Dan kita memang dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin akan arah daripada rumah tangga kita. Nah, kita berdiskusi dengan istri sebagai penolong yang sepadan. Nah, kalau childlike dependency ini terus-menerus dibawa dalam keluarga, karena hanya untuk beli minyak goreng aja, dia harus tunggu suaminya. Silakan tuh. Ya. Jadi dia tidak mau mengambil keputusan misalnya. Atau seorang suami yang childlike dependency, ditanya istrinya, "Pak, gimana ini?" Nah, dia bingung. Dia harus tanya papanya dulu. Wah, repot ini kalau kayak gini. Wah, ini rumah tangga yang tidak ada kemandirian. Nah, dalam pertumbuhan, oke, seseorang yang paling bawah itu memang dependent. Ya, kita semua pasti pernah di masa ini. Kita bergantung kepada papa mama. Oke, makan disuapin, sekolah dianterin, "Mah, Pak, minta duit jajan dong." Ya kan begitu toh? Ya, semua normal, ya kan? Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, kita harus masuk ke independen. Oke, independen artinya mandiri. Ya, jadi kita mulai kalau anak-anak kuliahan pindah kota tuh. Ini kota Bandung ya, saya sekarang di Bandung. Di kota ini banyak sekali anak-anak dari berbagai kota, itu seperti kuliah di ITB yang favorit di sini atau di Unpar misalnya ya. Nah, sehingga saya sejak tahun 2005 saya di Bandung, saya menjadi ketua pemuda. Saya banyak berinteraksi dengan anak pemuda dari berbagai kota begitu. Nah, lucu sekali. Ya, kalau baru masuk Bandung, baru kuliah semester 1, biasanya sakit-sakitan. Ya. Kenapa? Karena belum pernah hidup mandiri. Ya, bangun kesiangan, udah mau makan, nggak ada makanan. Nanti siang udah mesti makan, nggak ada. Ini maksudnya apa sih? Jebol, sakit. Saya besuk, "Kamu kenapa?" "Nggak makan kok." "Ya iyalah." "Kenapa kamu?" "Nggak ada yang masakin." "Ya iyalah." Ya inilah anak yang namanya belajar mandiri keluar dari rumah orang tua. Di rumah orang tua ada yang masakin, ada yang bangunin, ya toh, ada yang panggilin makan, "Budi, makan." "Ya, mah." Kan gitu. Nah, sekarang di kos-kosan, siapa yang teriak kayak gitu? Nah, tapi biasa sakit-sakitannya ya semester 1 aja. Semester 2 mulai defense mechanism, kita bisa membentengi diri. Ya, caranya gimana? Ah, itu tumpukin kardus Indomie. Sampai tumpuk ya. Ya pokoknya ini adalah senjata ya. Pertama dan terakhir, apapun pokoknya Indomie saja. Nah, artinya dia mulai mengatur. Nah, itu artinya melatih independen. Ya toh. Nah, masuk ke semester 3, dia lebih ciamik lagi. Tadinya makan Indomie melulu, sekarang dia udah tahu ini dan itu segala macam. Itulah manusia berkembang. Tapi manusia di dalam waktu mau masuk menikah bukan independen kematangan tertinggi, bukan. Yang paling tinggi, paling atas itu adalah interdependent, ya. Jadi interdependent itu apa? Itu satu level di atas independent. Nah, orang dependent tidak bisa langsung ke interdependent, nggak bisa. Dia harus melewati fase independent. Nah, interdependent itu artinya apa? Artinya saya bisa sendiri karena saya udah di independent, betul kan? Apa yang saya nggak bisa sendiri? Saya beli barang bisa sendiri, saya cari makan bisa sendiri, saya bisa mengatur hidup saya masa depan sendiri. Tapi sekarang kamu sudah menikah. Nah, kalau sudah menikah kenapa? Mau lanjutkan independen terus? Pasangan bisa kesepian. Pasangan bisa merasa tidak dilibatkan. Nah, artinya kalau interdependen artinya ini juga melatih diri saya ya.
Saya mau beli barang dulu sebelum menikah, saya beli saja, bawa pulang. Ya, suka-suka aku ada uangnya, barang yang aku suka, bungkus bawa pulang. Tapi sekarang di rumah ada istri. Ya, bawa barang bagus, uangnya uangku, bawa pulang ke rumah, tapi ada istri. Istri bilang, ini barang apa? Kenapa kamu beli? Ini buat apa? Duit yang mana yang kamu pakai? Wah, banyak pertanyaannya karena sudah menikah, kan begitu. Nah, di titik ini saya melatih akan interdependensi. Saya bisa memikirkan dan memutuskan sendiri. Tapi kalau saya menikah, saya harus melibatkan juga akan istri atau suami saya. Nah, latihan seperti ini adalah latihan seumur hidup. Ya, sampai hari ini kami menikah sudah 21 tahun. Rasanya untuk bagian ini juga kami terus belajar. Kenapa? Karena masalah demi masalah yang dihadirkan itu tidak pernah berhenti, ya toh? Anak remaja punya masalah remaja. Kami harus hadapi dong sebagai teamwork. Tidak bisa saya bilang ke istri, kamu urus sendirilah. Aku sibuk pelayanan. Silakan kalau mau hancur keluarga lo kayak gitu. Gak bisa. Artinya saya harus ada waktu. Misalnya tanya, nah kenapa anak kita itu begini loh, Fa? Nah, istri saya mulai cerita ya. Dia tuh gini, gini, gini. Saya dengarkan dengan baik. Oke, oke. Oke, oke, this is problem. Misalnya, saya akan pastikan, oke, this is problem. Kita harus selesaikan. Bagaimana ya, nah kira-kira kita akan selesaikan ini. Nah, seperti itu. Oke, itu interdependent. Saudara kalau independen, bahaya. Apalagi istri independen. Ini semua bisa aku take care. Suamiku kan sibuk pelayanan. Suami kan sibuk cari uang. Suami kan sibuk dengan urusan bisnis. Ini biar aku take care sendiri. Oh, saudara-saudara, this is division. Division, hati-hati ya. Tuhan tidak pernah menciptakan pernikahan seperti ini. Tuhan ingin kita menanggung beban bersama-sama, ya, menanggung tanggung jawab bersama-sama. Tapi memang ada porsinya. Kita pernah istri dipanggil Tuhan untuk menjemput oleh Tuhan untuk menghidupi perekonomian. Tetapi bagaimana penyatuannya? Penyatuannya adalah saat suami ada masalah dalam pekerjaan, boleh diskus ke istri, boleh. Minta istri doakan, ya. Minta istri, ya kamu ada suatu masukan nggak? Aku pusing juga nih di bisnis aku seperti begini-begini. Mungkin kamu ada masukan something. Mungkin istri bingung ya, aduh gimana ya. Tapi setelah dia tahu seperti itu, dan mungkin dia tidak bisa kasih jawaban yang baik, paling tidak ada bertukar emosi, ya, bertukar emosi. Jadi suami sharing, my wife is my best friend, my husband is my best friend. Dan yang terakhir paling baik adalah istri doakan suamimu. Perjuangan suami itu berat sekali di luar, terutama di masa pandemik seperti ini, maha berat. Banyak sekali suami itu bertanggung beban sendiri. Dia rasa mau cerita sama istri, rasa malu. Yang seperti ini tolong bertobat hari ini. Ya, Anda suami tidak dicipta sendirian. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Anda hari ini sudah punya istri, sharingkan. Nah, istri waktu dengar sharing suami, jangan menghina. Gitu aja papa, pusing. Dulu papaku yang kayak gini mah gampang, misalnya. Wah, itu menghina sekali. Nah, boleh kayak gitu ya. Tak ketok ya, ada istri kayak gitu ya. Jangan ya. Jadi kalau suami lagi berkeluh kesah, ya, jangan bilang, tidak boleh berkeluh kesah, Pak. Kamu kan orang beriman. Tidak boleh kayak gitu. Ya nggak begitu juga lagi. Nanti dia mau cerita sama siapa dong kalau kayak gitu? Repot ya. Jadi kalau dia berkeluh kesah, dan itu bukan habits, itu suatu event dalam satu masa hidup. Dia berkeluh kesah. Dengarkan dengan baik. Ya. Sampaikan, Pak, aku juga nggak ngerti ya, tapi aku akan janji, aku akan doakan. Ya, minta Tuhan tolong kamu ya Pak, tolong kita semua. Nah, seperti itu. Nah, oke ya. Jadi kematangan emosi yang tertinggi itu adalah di dalam interdependensinya. Nah, yang keempat, orang yang tidak matang emosi dia tuh lack of responsibility. Lack of responsibility, ya. Ini saya kemarin baru counseling akan satu istri, dia baru berapa ya, 3 tahun menikah dan bercerai sudah, ya. Nah, kenapa? Rupanya suaminya ini kerja di pelayaran. Nah, setelah kena pandemik, oke, maka tidak ada kerja. Pelayaran ya, tidak ada kerja. Nah, lalu
di rumah suaminya. Oke? Nah, lalu ngapain suaminya? Nah, ya tebak ngapain? Suaminya, istrinya sampai jualan online gitu. Sampai pokoknya berusaha lah berdagang. Nah, rupanya suaminya itu main game, ya, main game. Nah, bisa gitu ya. Jadi mungkin lagi ngelamar sana sini, belum dapat, nggak tahu mau ngapain ya main game. Jadi dari pagi bangun main game sampai siang, main game sampai sore, sampai malam. Waduh, muak lama-lama. Akhirnya konflik, akhirnya ribut. This is lack of responsibility. Ya. Jadi seperti tidak mau menanggung akan tanggung jawab, tanda daripada orang yang tidak matang emosinya. Kita orang-orang dewasa yang telah berani menikah, pegang tanggung jawab kita. Hadapi bersama dengan Tuhan. Nah, lalu bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Oke, mudah. Saudara bisa catat. Saudara-saudara perlu pahami bahwa seluruh masalah yang terjadi dalam rumah tangga kita itu bisa kita selesaikan dimulai dari mana? Dimulai sejak saudara bisa mendefinisikan apa masalah tersebut. Ya, selama saudara tidak bisa mendefinisikan, tidak bisa melocate, ya, memetakan masalah tersebut, kelihatannya masalah itu akan bisa ngekos di rumahmu bertahun-tahun. Ini saya bukan nakut-nakutin ya, ini serius. Banyak sekali pasutri sudah tidak bisa menyelesaikan masalah karena masalah itu hanya dilupakan. Tidak mau diselesaikan. Hanya dilupakan. Dan pelan-pelan menjadi masa lalu. Dan kenapa tidak muncul masalah tersebut? Karena tidak dibicarakan. Kalau bicarakan, ribut. Mendingan tidak usah ngomong. Nah, tetapi masalah tersebut masih ada. Dan lama-lama jadi tumpukan sampah, jadi bau. Nah, waktu anak-anak dewasa, anak-anak tahu ada masalah ini. Jadi papa mama ada masalah ini. Kenapa ya mereka tidak mau bereskan ya? Anak-anak yang sudah remaja mulai beratsio, mulai bernalar. Dan pelan-pelan bisa kecewa. Kenapa sih mama egonya gede banget? Misalnya. Kenapa sih papa nggak mau ngalah sedikit sama mama? Nah, misalnya, anak bisa sampai begitu kekeh gitu loh. Melihat kebebalan daripada orang tua. Yang tidak mau secara serius menyelesaikan masalah, dan Anda biarkan di sana bertahun-tahun sampai anak-anak, remaja, pemuda marah kepada orang tuanya. Karena ego yang sangat tinggi kamu pelihara. Nah, saudara-saudara, turunkan ego. Turunkan ego kita, ya. Kita definisikan rasanya ini ada masalah ini. Ya, Pendeta Cangkufa bilang jangan dibiarkan terus ngekos, ya toh. Nah, tetapi harus ada strategi juga membicarakannya. Setelah mendefinisikan masalah, kapan kita bisa mendiskusikan ini supaya selesai? Jangan waktu suami sedang letih, sedang lelah, kita mau bicarakan. Jangan. Cari waktu suami sedang dia prima. Bahkan kalau bisa, bikin janji. Misalnya hari ini adalah hari Selasa ya. Ini hari apa sih? Oh, hari Minggu, kecepatan 2 hari. Sorry ya, masih libur hari ini. Saya biasa kerja hari biasa ini. Ini hari Minggu sore. Nah, saudara kalau mau selesaikan masalah kayak gini, Pak, kita ini ada masalah loh. Apa tuh, Ma? Kalau aku ngomong sekarang kayaknya kita bakal konflik deh, karena kamu capek. Gimana kalau next week kita diskusikan ini? Nah, suami bertanggung jawab. Oke, kamu mau hari apa? Coba papa mau hari apa? Nah, gitu ya. Oke deh. Masalahnya berat ya, Mah? Ya lumayan sih. Ya udah, aku Senin besok udah ada meeting gini-gini. Selasa juga ada. Rabu deh, Mah. Gimana Rabu? Oke deh, Rabu ya, jam 10 ya, kita discuss ya. Oh, oke. Nah, bisa pergi misalnya ke kafe, discuss di sana gitu. Jadi istri tidak langsung serta-merta ingin seketika hari ini membereskan. Nah, suami juga tidak kaget. Dan sebaiknya suami istri bersepakat, berlutut, berdoa, mengundang Tuhan. Karena jika dua orang sepakat meminta kepada Bapa di surga dalam namaku, Bapakku akan mengabulkannya. Nah, saudara mesti bisa mendefinisikan masalah. Termasuk mendefinisikan karakter buruk dari pasangan. Ya, misalnya, oke, istri berkata kepada suami, kamu orangnya pemarah. Nah, wah, suami kalau digituin gimana? Hah? Apa pemarah? Enggak, enak aja ngomong sembarangan. Oh iya, mau tahu buktinya? Nah, istri bisa keluarkan catatan. Ini loh Pak, kemarin hari Senin kamu nih gara-gara gini kamu marah. Selasa kayak gini kamu marah. Kemarin ini waktu kamu suruh anak kita ini
Anak kita tidak lakukan, kamu marah lagi. Nah, suami bisa mendengar gitu kan? Iya ya. Kok aku sering ya marah kayak gitu ya, Maya? Ya iya. Nah, misalnya ya toh. Nah, definisikan. Definisikan. Nah, lalu berikutnya apa? Ini yang saya pakai dalam rumah tangga kami. Kami serahkan itu kepada Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, kasihanilah. Misalnya istri saya, dia ada satu dosa, katakanlah kekhawatiran. Ya, dia suka khawatir. Nah, aku hancurkan dosa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, istri saya misalnya melihat saya, Papa ini pemarah. Nah, dia bisa mengambil satu iman yang aktif. Menyerahkan kepada Tuhan, aku hancurkan dosa ini, dosa kemarahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, di dalam posisi seperti ini kita ingin mencoba belajar untuk berespon secara rohani. Dan selebihnya kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu menyelenggarakan akan satu perbuatan yang ajaib. Setelah kita doakan, maka Tuhan akan menciptakan berbagai sarana atas pertolongan. Entah misalnya dengar YouTube tentang kemarahan lah, atau orang kasih buku tentang masalah itu untuk kita boleh baca, atau Tuhan mengirimkan orang berbicara masalah tersebut, dan orang itu adalah orang kita respect. Banyak cara. Banyak cara. Tuhan akan menyelenggarakan satu perbuatan ajaib supaya akhirnya dosa tersebut atau masalah tersebut betul-betul menjadi masa lalu kita. Tidak lagi menghimpit kita pada hari ini. Enough is enough. Kenapa enough is enough? Karena Tuhan kita Yesus Kristus jelas dia sudah mati, dia sudah bangkit, dan dia hidup bagi kita. Nah, ini udah jam 8:30 kurang 5. Oke, dan saya pikir saya harus berhenti. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Ya, silakan teman-teman semua yang ingin bertanya